大家晚上好。今天我们学怎么去，Hai Fajar, 怎么去 Gimana cara pergi? 怎么去 How to go? 怎么去 How to go? 今天我们放松一点。Hari ini kita lebih santai ya. Kita sambil dengar lagu. 我们一边学习一边听歌 sambilan dengar lagu。我喜欢杰杰林的林俊杰的歌。I like to hear 林俊杰 song。今天的要学的东西好多，你看 ，so many。等一下哦。我们今天也是一样，35才开始。那我们一边听歌吧。Kita sambil dengar musik ya guys ya. Ini taruh di atas kayaknya lebih gampang. Hari ini kayaknya sinyalnya kurang bagus kayaknya ya. 今天的信号好像不太好。日日夜夜刺痛我胸口，焦点掩饰我堕落的视线。除了你，一直渴望的梦。世界，就让世界离一场渴望的梦，想不能懂我失去你，我一直却无法忘记，是我自己除了你。Hai Sofel, kita dengar lagu dulu ya. Udah 35, bentar lagi kita sudah mulai. By the way, kedengaran gak ya lagunya? Kedengaran gak?
Ini lagunya Jejelin, Lin Junjie, Jejelin.你一成渴望的梦，不会懂我失去你，一切全你我自己。By the way, ini lagunya Jejelin nyanyi di Mengxiang的声音, tapi udah lupa sih Mengxiang 声音 yang keberapa. Mengxiang 声音 kalian tahu nggak, itu kayak acara nyanyi-nyanyi gitu, tapi nyanyi-nyanyinya itu sesama juri ya. Terus bukan juri sih, lebih tepatnya itu sesama penyanyi yang udah terkenal gitu, penyanyi yang ternama gitu kan, beberapa penyanyi. Terus mereka ditantang nyanyi kadang dapet, jadi kayak nanti diacak, terus merekanya dapet kadang bukan lagu mereka, kadang yang bukan stylenya mereka. Misalnya biasanya penyanyinya nyanyi lagu pop, terus terus pas acak-acak dapetnya lagu yang rock gitu, ngerok atau nge-rap gitu. Nah, itu menjadi tantangan untuk penyanyinya, gimana cara dia ngakalinya yang bukan style dia, terus harus bisa mengubah itu jadi style dia gitu, atau bisa juga mengikuti ya kan. Kadang kalau lagu yang nge-rap kan nggak bisa diubah-ubah gitu, kalau yang nge-rap ya nge-rap aja ya, berarti menjadi sebuah tantangan untuk penyanyinya untuk bernyanyi nge-rap gitu. Seru banget sih ini Mengxiang的声音. Kayaknya ini yang第三集全三集yang session 3 itu seru banget sih semuanya. Jadi Jejelin lagu-lagunya pas di session ketiga itu semuanya seru-seru banget, boleh coba dengerin. Jadi di YouTube juga ada kumpulan lagu yang Jejelin nyanyi di Mengxiang的声音 session 3, Sound of My Dream. Hai nak wana kila. Kita lagi dengerin lagunya Jejelin ya. Jadi tahu nggak Mengxiang的声音 Sound of My Dream. Jadi ini salah satu penyanyinya. Jadi kan nanti itu di sana di acaranya itu kan bakalan dari beberapa penyanyi yang terkenal itu, misalnya nih Jejelin naik nyanyi, terus nanti penyanyi yang lain yang diundang ke session tersebut bakalan komen. Jadi nanti mereka bakal kasih komentar, cuman kebanyakan sih komentarnya nggak yang jelek-jelek ya, biasanya sih mereka yang komentar yang bagus gitu ya. Terus nanti biasa mereka utarakan, wah kamu bagus ini gini gitu. Terus nanti ada selain dari penyanyi ini ada komentar yang lain lagi nih yang berkomentar. Nah, ini adalah penulis lagu, aransemen lagu, pokoknya orang-orang yang di musik gitu deh, berkecimpung di musik gitu, mereka undang. Jadi kayak profesor aransemen kayak gitu. Nanti mereka yang kasih komen yang pedas-pedas. Tapi kalau di Mengxiang的声音komentarnya nggak gitu pedas sih. Ada satu acara nyanyi lagi, cuman lupa namanya, itu baru pedas banget komennya. Cuman bukan dari penyanyinya. Kalau penyanyi kan sesama penyanyi kan nggak mungkin menjatuhkan sesama penyanyi kan. Nah, yang kompes untuk lagunya ini, dalam musik ini apa lagunya? Apa bahasanya? Kompresor musik. Kompresor. Kompetitor. Itulah. Pokoknya yang untuk aransemen lagu, untuk cipta lagu, penulis maksudnya. Penulis lagu. Nah, itu orangnya itu yang orang-orang tersebut yang komentarnya lebih pedas.
Karena besok Sabtu. No, besok Jumat. Jadi kita harinya lebih santai. Kita sambil mendengarkan lagu. Oke. Sudah bisa mulai. Kita 40 malah. Tadi sebenarnya bilang 35 sih. Cuman kayaknya ditunggu-tunggu semua pada sibuk mungkin. Jadi tidak apa-apa. Kita sambil dengar musik, 我们一边听音乐，一边学习 sambil belajar. 我们一边听音乐，一边学习。那我们开始吧。Mari kita mulai. 怎么去？ Yang judul di atas ini artinya 怎么去？ 怎么去 itu how to go. Gimana cara perginya? Maksudnya gimana cara perginya gitu. Jadi misalnya nih kalian ada di, misalnya kalian jalan-jalan nih ke luar negeri gitu kan. Aduh, iklannya banyak banget. Misalnya kalian lagi jalan-jalan ke luar negeri gitu. Lagi jalan-jalan ke luar negeri, terus nggak tahu kan. Misalnya mau ke tempat sini gimana jalannya, ke tempat situ gimana jalannya. Iya, kalau misalnya kalian ke tempat yang orangnya bisa bahasa Inggris, mungkin bahasa Inggris masih bisa dipakai gitu kan. Kalau misalnya kalian pergi ke daerah yang kayak mayoritasnya menggunakan Mandarin, nah itu bakalan susah. Seperti yang ke Taiwan, seperti orang di Taiwan itu orangnya jarang bisa bahasa Inggris. Penduduk di Taiwan itu jarang bisa bahasa Inggris. Nah, kalau di Cina juga beberapa mungkin yang anak mudanya bisa bahasa Inggris, tapi kalau untuk yang orang yang udah berusia, misalnya mau nanya jalan itu agak susah, mereka agak kurang dalam bahasa Inggris. Nah, kalau ketemu yang tempat seperti itu gimana? KL juga, KL mungkin banyak orang yang bisa bahasa Inggris, mostly bisa bahasa Inggris, tapi ada beberapa juga yang nggak bisa. Cuman kalau yang kayak di KL sama di Penang, mereka lebih banyak, kalau untuk Chinese yang di sana malah nggak bisa bahasa Melayu. Biasanya cuma bahasa Inggris, kalau enggak ya bahasa Mandarin. Nah, ini dia, kita mau belajar gimana caranya nanya suatu tempat ke orang. Nah, ini dia, yang A. Jadi yang A ini menanyakan suatu tempat. 请我要去医院. 我 itu artinya saya, 要 ingin, 去 pergi, 医院 rumah sakit. Nah, kalau orang Medan suka ke KL atau ke Penang berobat loh. Kalau yang di luar kota nggak tahu. Tapi kalau orang Medan suka ke KL atau Penang berobat. Nah, yang suka ke luar negeri berobat mungkin berguna. 医院 artinya rumah sakit. Nah, jadi dia bilang, 我要去医院, saya mau ke rumah sakit nih. 请问要怎么走? 请问要怎么走? 请问, permisi, mau tanya gitu. 请问, 请 itu artinya bisa permisi, atau bahasa Inggrisnya please gitu. Jadi 问 artinya tanya, 要 tadi sudah ada di sini, mau, 怎么走? Tadi bilangnya 去 ya, 怎么走? 怎么走 itu artinya gimana cara perginya, gimana cara jalannya. Jadi yang ini nanya, saya mau ke rumah sakit, permisi, gimana cara jalannya gitu. 我要去医院, 请问要怎么去? Jadi kalau misalnya kita mau menanyakan sesuatu atau mau excuse me gitu, 请问, 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 permisi, numpang tanya, harus pakai 请 ya, biar lebih sopan gitu. Nah, B-nya jawab, 从这里走路去有一点远. 从这里, 从这里, 从 itu artinya dari, 这里 itu artinya di sini, 走路artinya jalan, 去 itu pergi, 有一点. Sebenarnya ini kalau nggak ada gitu juga bisa. 有一点, 有一点, 有一点 artinya sedikit, 有一点 sedikit. Kalau 有一点 karena orang Chinese, orang China sana suka tambahin erhua, jadinya 有一点 mungkin lebih enak didengar kalau untuk orang Chinese ya, China yang dari Jogja sana. Nah, 远 itu jauh, jadi 走路有一点远.
jadi kalau misalnya kamu jalan dari sini, 从这里走路去有一点远 sampai sini. Dari sini ke jalan ke sana, maksudnya ke rumah sakitnya 有一点远, agak sedikit jauh nih, gitu. 你可以先坐地铁. Nah, di Indonesia belum ada subway ya. Kalau di luar negeri kan rata-rata sudah ada subway. Nah, terus kan subway mereka juga lebih efisien gitu kan, bisa. Nah, ini dia. 你可以, kamu bisa. 你 artinya kamu, 可以 bisa. 先坐地铁 menggunakan, maksudnya 先坐, 先 itu artinya dulu, 坐 itu artinya duduk, 地铁 itu artinya subway. Jadi 地铁 artinya subway, 坐 artinya duduk. Jadi 你可以先坐地铁, kamu bisa menggunakan, maksudnya di sini坐 di sini artinya bukan duduk, lebih ke menggunakan gitu. Jadi kamu bisa menggunakan atau kamu bisa menaiki 地铁 subway dulu, 再转车 baru transfer. 转车 itu transfer ke bus gitu maksudnya. Ya bisa 转车 ya enggak bus juga, enggak cuma bus juga, bisa 出租车, bisa naik taksi, mungkin habis turun dari 地铁 dari sana kalau mau ke bus itu jauh, jadi langsung pakai taksi langsung ke tujuannya aja, mungkin kan bisa jadi gitu kan ya. Jadi 老师ulang ya, 我再重复一遍，从这里走路去 dari sini jalan ke sana 有一点远，sedikit jauh 有一点远。你可以先坐地铁, kamu bisa menggunakan subway dulu, 再转车 baru transfer mobil, bisa transfer mobil, transfer bus gitu, bisa transfer transportasi deh maksudnya. Nah, yang A-nya ini nanya lagi, 请问 lagi, permisi numpang tanya gitu. 地铁要在哪一站下车? Oh ya, kalau misalnya naik 地铁, kayaknya hampir sama deh kalau yang bagi yang tinggal di Jakarta sekarang sudah ada sejenis subway gitu. Apa namanya? Karena nggak tinggal di Jakarta lupa. Ada, namanya apa lupa. Kalau di Medan masih belum ada. Tapi dia bukan kereta bawah tanah gak sih? Dia kayak lebih ke subway. Ya, di Jakarta sudah ada subway, jadi bisa dinikmati fasilitasnya. Nah, di subway itu kan sama seperti kereta api. Dia ada ican, station 1, station 2, station 3. Misalnya dari saya pernah pengalaman tinggal di Jakarta beberapa tahun ya. Terus naik kereta api, terus dia kan ada stationnya. Misalnya Hai Iranicho kah? Hai, 晚上好, ni hao. Nah, kalau dari Jakarta ke Bogor, nah dia ada station-stationnya. Misalnya ini baru sampai Bogor. Nah, sama. Jadi Chan ini maksudnya station. Jadi arti dari A ini, 请问地铁要在哪一站下车? Permisi, numpang tanya. 地铁 subway 要在哪一站下车? Mau turun di station yang mana gitu. Kalau yang untuk subway-nya mau turun di station yang mana? 要转几号公交车? Oh ya, kalau misalnya 公交车 itu artinya bus. Jadi 要转几号公交车? Jadi mau transfer bus yang nomor berapa? Ya, jadi di Jakarta apa namanya? Lupa. Kalau di Medan belum ada subway, udah ada bus, ada nomornya juga. Jadi semua bus misalnya nomor 01 arah ke sini, 02 arah ke sini. Nah, di sini tanya. Jadi setelah turun dari subway-nya mau lanjut ke naik bus. Terus mau naik bus yang nomor berapa? Nah, yang B-nya jawab lagi. 你要坐到公园站. Kamu harus
maksudnya naik, berarti ini Gongye Zhan itu maksudnya station, Zhan tadi station berarti maksudnya titik. Berarti pas naik subway-nya harus turun di Gongye Zhan gitu, di station yang Gongye, High Bilei, jadi H Bilei. Jadi harus turun di Gongye Zhan. Gongye itu artinya taman, tapi biasanya ada park gitu. Jadi Gongye Zhan turun di stasiun taman, 再转3号公交车. 公交车 artinya bus. So 3号 artinya bus nomor 3. Jadi baru transfer 再转. 再 itu bisa di sini bisa baru artinya then transfer ke bus umum maksudnya ya. Bus yang panjang itu yang bus umum tahu lah ya. Nomor 3. Gitu. 我先喝水哦。By the way， 你们可以听到我的声音吗？你们可以听到我的声音吗？能不能听到我的声音呢？能不能听到我的声音呢？Kita dengar lagu lagi. Sudah mau jam 11. Ada yang mau join untuk baca kah? Mana tahu ada yang mau baca. Ada yang mau naik untuk baca bisa request ya guys. Naik, join yuk, join live yuk, join live yuk, join live yuk maksudnya, join live yuk. Hai Pinkanerin. Hari ini kita belajar 怎么去itu artinya gimana cara perginya. Nah, kalau misalnya orang Medan itu suka ke luar negeri untuk berobat. Nah, ini nih kalau misalnya lagi ke luar negeri, apalagi kayak seperti dari Medan ke KL, ke Pinang itu deket ya. Nah, orang Medan itu suka banget kalau nggak ke KL ya ke Pinang. Bukan promosi ya, tapi itu faktanya. Jadi kalau misalnya lagi di luar nih, atau bukan misalnya lagi ke luar negeri jalan-jalan, terus tempatnya itu mayoritas orangnya cuma bisa bahasa Mandarin. Nah, gimana cara nanya tempat? Terus kalau misalnya jalan sendiri kan di sana untuk transportasinya kayak seperti subway, bus itu kan sudah efisien ya. Nah, terus naik efisien, tapi kalau misalnya bukan penduduk sana, apalagi jarang pergi ke sana, terus kalau misalnya mau naik transportasi umumnya kan lebih ribet ya. Terus mau nanya ke orangnya juga belepotan. Gimana cara nanyanya dalam bahasa Mandarin? Nah, ini dia. Jadi kalau misalnya di luar negeri mau naik transportasi umum nggak bingung-bingung lagi, setidaknya udah tahu dasarnya gimana caranya tanyanya. Nah, ini dia contohnya. Misalnya LA ini mau ke rumah sakit. Jadi 你要去医院. 我要去医院. Saya mau ke rumah sakit nih. Saya mau ke rumah sakit gitu. Jadi 我 artinya saya, 要 artinya mau, 去 artinya pergi, 医院 artinya rumah sakit. 我要去医院. Saya mau ke rumah sakit.
请问, nah ini cara nanyanya. 请问要怎么走? 请问 itu numpang tanya gitu. Maaf, permisi, numpang tanya gitu. 请问 ini udah pasti sopan banget. 请问 permisi, numpang tanya. 要怎么走? Gimana cara jalannya, gimana cara perginya. 要 artinya mau, 怎么 itu bagaimana, 走 itu jalan. Mau bagaimana jalan. Jadi untuk kalimat ditranslate ke bahasa yang benar itu gimana cara jalannya ke rumah sakit. Atau kalau misalnya kalian mau ke kebun binatang. Kebun binatang itu Dongwuyan, kebun binatang. Misalnya kalian mau jalan-jalan ke kebun binatang yang di luar. Jadi kalian bisa bilang 我要去动物园, tinggal ganti aja kata tempat ini. Jadi kalimatnya sama yang dari depan, cuma diganti dengan kata tempatnya aja. Kata tempatnya dari rumah sakit bisa ganti dengan kata tempat yang kalian mau pergi. Nah, yang B-nya jawab 从这里走路去有一点远. Artinya 从这里, 从 itu dari, 这里 artinya di sini, 走路 artinya jalan, 去 itu artinya pergi, 有点itu ada, 点 itu artinya sedikit, 远 itu jauh. Jadi 从这里走路去有点远. Jadi dari sini jalan ke sana agak sedikit jauh gitu artinya. Sebenarnya ini erhua itu kalau misalnya kalian sering dengar orang Zhongguo, orang China ngomong, mereka suka pakai erhua. Jadi ada di sini atau enggak ada itu sama aja artinya. Jadi ini cuma penambah aja, enggak ada artinya. Jadi mau pakai bisa, mau pakai juga enggak, mau pakai juga enggak, boleh juga. Hai Tommy Setiawan, ni hao,晚上好. Jadi 你可以先坐地铁. Ni artinya kamu, 可以 bisa, 先 itu artinya dulu, 坐 itu artinya duduk, 坐下, 坐 di sini artinya duduk. 然后地铁 artinya subway. By the way, di sini belum ada subway ya. Di Medan maksudnya. Kalau di Jakarta mungkin udah ada. Mungkin cuma di Jakarta aja. Ya, dan mungkin Jabodetabek lah. Nah, subway. Jadi dari sini kamu harus naik, artinya arti dari sentence ini 你可以先坐地铁, artinya kamu bisa naik subway dulu gitu. 再转车, 再itu baru, dan 转车 itu artinya transportasi. Ya bisa mobil ya, lebih ke mobil, bisa bus, bisa ke taksi, bus umum maksudnya gitu. Habis itu yang ini nanya lagi. 请问地铁要在哪一站下车? Agak panjang ya. A-nya kan karena nggak tahu tempatnya nih, dia benar-benar orang baru yang di tempat itu. Jadi dia nanya lagi nih. 请问地铁要在哪一站下车? 请问 maaf, numpang tanya gitu. 地铁 tadi subway, 要在哪一站下车? 要 itu artinya mau, 在 artinya di, menyatakan tempat, di mana, di. 哪一站 itu artinya station, nah itu di mana, jadi mau di station mana. 下车 turun, artinya 下车itu artinya turun. Jadi mau turun dari kereta api, turun dari mobil, nah kita bilangnya 下车 gitu, tetap 车 karena transportasi. Jadi arti dari kalimat ini adalah 请问地铁要在哪一站下车? Maaf, permisi, numpang tanya, kalau yang subway kita harus turun dari stasiun mana ya? Karena kan subway ada stasiun, banyak stasiun ya. Misalnya dari sini ke sana, stasiun ini, dan biasanya pakai nama tempat. Habis itu dia nanya lagi, soalnya kan tadi yang B-nya kan tadi bilang selain tiket pakai subway dia harus transfer dulu baru bisa sampai di rumah sakitnya. Nah dia nanya lagi, 要转几号公交车? 要转几号公交车? Jadi harus transfer ke bus yang nomor berapa, ke bus yang nomor berapa. Ya soalnya kan bus umum kan banyak kan. Misalnya nomor 01 jurusannya mana, 02 kalau yang di Medan ya pakai 01, 02, 03. Nah nomornya mungkin bisa disesuaikan dengan kondisi kalian gitu
di tempat itu. Jadi 01 ke sini, 02 ke sini. Nah, dia nanya lagi. Jadi setelah turun dari subway-nya harus lanjut ke bus yang nomor berapa gitu. Nah, nanya gini, 要转几号公交车? Nah, baru Anya jawab, 你要坐到公园站. 你要坐到公园站. Kamu要 mau ingin harus坐到 坐 itu artinya duduk, 到 itu sampai, 公园站 itu park station, 公园 itu artinya taman, 站 itu artinya station. Jadi 公园站 itu park station, 然后转3号公交车, 转 itu transfer, 3号 itu nomor 3,公交车 itu bus umum ya, bukan bus sekolah, bus umum. Hai Evi, 晚上好. Jadi 你要坐到公园站, kamu harus turun di park station. Jadi kamu harus naik sampai ke park station, habis itu turun dari park stationnya di station yang taman itu katanya. Habis itu 再转, 再 itu artinya baru, then atau bahasa Inggrisnya then baru, then lalu ya. Kalau yang di luar Medan mungkin lebih nggak asing itu pakai lalu lanjut transfer ke naik bus yang nomor 3, bus umum maksudnya, bus umum yang nomor 3. Jadi naik subway, turun di station, di park station, baru lanjut naik bus yang nomor 3 gitu. Ada yang mau ikut baca kah? Mumpung ini percakapannya panjang loh, lumayan bisa itu. Mungkin langsung mau 2 orang, mungkin 2 orang yang join sini mau ikut baca. Evi, hai Evi, Ape dan Eirinya. Mau ikut join kah? Atau mau satu-satu juga boleh. Nanti kalian A-nya mau B-nya. Atau mau langsung 2 juga boleh ikut baca. Jadi hari ini kita belajar tentang gimana nanya ke orang asing tentang jalan. Oh, saya mau ke sini, gimana cara perginya? Saya mau ke sini, ya, gimana cara perginya? Ada pengalaman nggak ya? Pengalaman nggak? Saya pernah ke mana ya? Kalau ke Indonesia kan pasti pakai bahasa Indonesia. Pernah ke Singapura, tapi itu PP. Nah, orangnya pertama-tama nanya kan, karena kan wajahnya itu kan Chinese dalam big. Itu baru pertama kali ke Singapura. Terus kan nanya ke orangnya, ini saya mau ke sini nih, gimana cara jalannya gitu. Terus orangnya pertama-tama jawab pakai bahasa Mandarin. Terus terakhir dia bingung sendiri jelasinnya. Habis itu pakai bahasa Inggris deh. Terus terakhir baru tahu, oh rupanya Singapura mereka lebih kebanyakan, orang mudanya itu lebih kebanyakan pakai bahasa Inggris. Jadi kalian ada pengalaman ke luar negeri kah? Atau malah di Indonesia nanya terus bingung sendiri gitu, udah dijelasin tapi nggak ngerti. Atau kalian kalau misalnya ke luar negeri langsung ambil itu Google Translate, terus langsung kasih ngomong, terus langsung kasih lihat, ya mungkin itu cara gampangnya ya. Tapi kadang Google bukan mau jelekin, tapi kadang Google Translate ya membantu, cuman kadang ada beberapa yang kurang tepat, karena kan dia langsung ditranslate katanya bulat-bulat gitu. Nah, kadang kan bahasa Mandarin kan nggak, ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Jadi kadang yang bisa nggak nyambung itu karena dari Google Translate-nya itu translate-nya bulat-bulat. Oke, langsung baca sekali lagi ya. Atau nanti kalian ada yang mau join. Tadi kan sudah jelasin artinya, jadi langsung cuma baca aja ya. Jadi ini di sini ada A sama B. 怎么去 artinya gimana cara perginya, gimana cara jalannya gitu. 怎么去 我要去医院, saya mau ke rumah. Oh ya, 不用解释了, mungkin tidak perlu jelasin lagi ya. 我要去医院, kecepatan nggak ya langsung baca, atau ngomongnya kecepatan nggak ya? Komen dong. Kalau kecepatan bilang loh biar langsung
turunin speednya. Turunin speednya. Oke, 我先读，老师baca dulu, nanti baru kalian ikut baca ya. 我要去医院，请问要怎么走？请问要怎么走？Sudah ikutin kah? Dari sini ke sini, mungkin bisa baca dalam hati, it's okay. Oke, sekali lagi, 再听一遍, sekali lagi ya. 我要去医院，我要去医院，请问要怎么走？请问要怎么走？Coba baca cara cepatnya. 我要去医院，请问要怎么走？Oke, sudahkah? Atau malu-malu ya? Atau lo terima dong, gak usah buka video, audio aja nggak apa-apa. Sama-sama belajar loh. Oke, 老师 lanjut baca dulu ya. 从这里走路去。Akhirnya Afi ya. Gimana cara panggilnya? Hai Afi. 晚上好。Ini Erin, lausche. Oh, Erin. Erin. Oke. Erin, 晚上好。Sorry. Erin, 晚上好。你好。Ni hao. Baru belajar banget. Baru Ya, bisa. Oke, bisa kelihatan. Oke, 那我们开始吧。mungkin Erin A 老师 B 呀。Oke, dicoba ya, lausche. Maaf, belum lancar, masih belajar. Gak apa-apa, sama-sama belajar. Yuk, mulai yuk. 开始。我是我要。OK。对了。去 yes。然后 lanjut。Sebentar, agak blurry, maaf. Oh ya. Oh sorry. Itu dibacanya 医院。医院。 Yes，对了。然后 bisakah atau mau dideketin? Sebentar, agak nge-lag, sorry. Oh, nge-lag ya. Oke. Oke, dicoba lagi sekali lagi. Oke. 来，再来。Oke. 请。Yang dari sini? 请 Yes. Wen. Oke, Wen Yao Chen Me Chou. Ya. 走。ini nada ketiga. 走 nada ketiga. Yes. Oh, Chou. 呀，老师呢？从这里走路去有点远，你可以先坐地铁，再转车。OK，Aileen， next。 Oke. Qing Huan Di. Qi Yao Zai Chai. 在地铁，ini bacanya 地铁。地铁。呀，地铁。地铁。铁。T H I E。铁。哦，铁。铁 ，OK。去，lanjut。吃。铁药。铁药。Yes。
chai, Dia nggak ada hanya, jadi bacanya jadi CHI, cai gitu. oh chai, Chai. oke, chai, Cai, nggak ada hanya. Cai. chai, 对了， oke, chai na 很好， na 在哪？ um um yu yu 宜 oh yi, oke, 宜呀 yi 宜 chan che che 对 chan che che 驾车，车nya bukan车， oh cheng 对，很好，benar。然后，and then，然后 ya ya chuan 呀， chuan 对了，要转，转 nada ketiga， jadi bacanya tuh 转， oke 要转， yao chuan 加油，sedikit lagi。 oke ni yao chou ini oh lo itu ya sorry iya, Michelle tuh kecil um, loh ya. itu ji Ya, oh ya, benar. Si. chi hao cheng chao Benar. che Si Hao. ching hao Uh-huh. kalau dia bacanya gimana ya Laos Bacanya jadi K. Kong. oh oh kong Kong. kong chao che Ya, benar. Kong jiao che. Ingat ya, che karena dia kan. Karena di sini jadi dia buka mulutnya. Che gitu. che 呀，对了，真的很棒。 oke 给了老师，你要坐到公园站，再转3号公交车 switch。Ada yang mau join nggak biar temenin Airin? Nggak apa-apa. Oke, kita switch dulu. 那现在你是 A， 我是 A， 我是 A， 你是 B。OK， 可以吗？ oke dicoba OK， 没事，我试试。Mandarinnya 我试试， oh coba.我试试 Ya, saya coba gitu. Oke, 开始 oke 吧， 我试试 kita mulai. oke 我要去医院，请问要怎么走？ oke oke sebentar Laosnya agak blurry lagi Oke. sebentar sorry Hari ini sinyalnya sorry nggak jelek ya? iya Iya. karena habis hujan di sini Oh, oke ya. Di sini juga emang nggak jelek. Oke. oh ya aduh sebentar Oke. kalau didikte lagi boleh Laosnya Oke. 从这里 Chong che yi 呀走 nia 路。 chou lu 嗯哼。 kan ma 去，去， chi 去， chi 有 yo um 点儿，有点儿远， yo your yen 有点儿。Ini sebenarnya R-nya bisa nggak dibaca sih, jadi 有点， oh 有点远， yo yen 有 yo 点远 yen 呀， your yuan yen 有点点jadi dia jadi TIAN， 有点远。coba yo tian yen 呀，benar，对了，然后 ni 你 nada ketiga ni ni oh ya ni yes 你 ni 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 he 可 ni 以 ke ni ke yi 呀，你 ni 可 ke 以 yi 这里 chen chen su aduh sorry 你是 show 呀，坐 oh show 呀， show 坐， show 然后 ti che chai 地铁懂吗？baru lanjut lagi 在 oh ti che chai chuan che tan chuan che 转车 chuan che
转车，对，OK，等点老师，请问地铁要在哪一站下车？要转几号公交车？Next，Irene，你呢？你好，你要也哦你要，oke sorry sorry，没事，你要你要 Miau, apa ya itu ya? Sorry, agak blurry. kekecilannya 坐 Oh, cuo, 到 tao, 公 uh, 园 Hong Yuan, 公园园 bacanya 园 Yuan, ya Yuan,站 Chan. baru koma lagi Oke, stop dulu baru lanjut 在 oke. Chai, ya dan Chai, 在转 um, Chai Chuan, Chai Chuan, apa ya itu ya? 3号 Um, oh, Tan Hao, 3号什么 Tan Hao, Shinwa, 公交车 Kung Chuan Che, 公交车 oh, Kung Chao Che. 呀，对了对了，谢谢谢谢谢谢 OK，你哦，拜拜拜谢谢拜，老师，拜拜谢拜。谢。谢谢谢谢艾琳，还有谁？还有谁要 join 的？还有谁？Kalian ada masukan nggak ya untuk minggu depan kira-kira mau belajar tentang apa? Untuk jalan, cara nanya jalan sudah. By the way, Hao Mandarin ada les Mandarin, ada les private Mandarin online. Oh ya, terus Hao Mandarin juga udah buka kelas baru loh, kelas baru untuk HSK. Kalian tahu nggak HSK itu apa? HSK itu 汉语水平考试. Jadi kalau misalnya di Inggris dia ada TOEFL, terus ada IELTS gitu kan. Nah di Mandarin juga ada. Nah namanya HSK 汉语水平考试. Nah, kalian bisa coba nanya-nanya ke Hao Mandarin, coba DM aja ke Hao. Jadi HSK itu penting loh untuk sekarang. Kalau buat sekarang kalau misalnya mau cari kerja juga syarat utamanya ya HSK juga. HSK untuk syarat kerja sekarang sih minimal minimal HSK 5. Kalau untuk ngajar mungkin yang untuk yang lower, untuk yang SD gitu atau TK mungkin pernah lihat syaratnya HSK 4 udah bisa. Jadi sekalian juga kalau memang untuk mau lihat kemampuan Mandarin kalian itu sampai mana juga bisa kok. Welcome banget. Welcome banget untuk belajar HSK bersama Hao Mandarin. Jadi dia ada levelnya. Jadi benar-benar diajarin dari dasar. Jadi HSK yang satu mungkin, jadi dia ada tahapnya, ada levelnya. Jadi nggak langsung, nggak nanti bingung. Soalnya HSK itu susah, susah, beneran susah. Ya, jadi dia HSK dia ada sampai 6, HSK 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus sekarang udah ada yang terbaru namanya HSKK. Jadi 汉语水平考试, lebih tepatnya 口语考试. Jadi HSKK itu lebih ke kita pakai ngomong, speaking kita, ujian speaking kita. Kalau dulu nggak ada. Dulu ada, cuman itu khusus untuk HSK 6. Bagi yang mau ngambil HSK 6, jadi ada HSKK juga. Nah sekarang mau HSK 1, HSK 2, HSK 3, sekarang semuanya udah harus pakai, udah harus ngambil HSKK juga. OK，那老师的课好像没有什么要问的了，kayaknya sepertinya tidak ada pertanyaan lagi ya. 这是有，这个时间有错吗？
Jadi kita sambil dengar lagu ya.爱要怎么说出口？我的心里好难受。不让眼泪流，第一次握你的手，最知道你的温柔。最惊慌的背后，谁知道会有多少错，多少错。出口，我的心里好难受，这理由，我别总让眼泪流。第一次握你的手，其实在你的温柔。疯狂的背后，谁知道会有多少错？多少错？ Mungkin bisa di like ya, mungkin bisa di like supaya lebih banyak lagi yang tahu. Mungkin bisa bantu like supaya lebih banyak lagi yang tahu les Mandarin di sini. Course Mandarin online kalau ini gratis, supaya lebih banyak yang tahu. 谢谢。Ini lagunya juga enak. Cici. 还有谁要补的呢？Untuk yang lagu di sini kurang, maksudnya lagu ini kurang hafal sih, tapi suka dengarnya.却不知太多情，眼中多风景，慢慢的听写不下的声音，我曾经不懂情景，你看的眼睛，好像一着一切。好光景。
lagunya Cecily, suaranya nyentuh banget loh.风景，我慢慢地听见落下的声音。Ini sih lagu Cecily. 3 menit terakhir kita dengar lagunya Cecily ya. Number one serum dengan SPF tampak cerah dalam 1 minggu. Enjoy Smart Glass Skin Brain. Hi, I'm Yulia Nimke, and I'm a photographer. I'm going to shoot, edit, and create the exhibition at Judulnya 不能说的秘密. 不能说的秘密 artinya rahasia yang tidak boleh dikatakan. 不能说的秘密. Jadi rahasia yang tidak boleh dikatakan. Lagunya Cecily yang paling suka sih, ini artinya 全三季合集, maksudnya Sound of My Dream Music Album gitu. Jadi yang dari 梦想的声音 Season 3.我知道。对了。OK， 时间要来了。按到我。怎么卡住了呢？渐放下回忆，从远，一边思考一边提出我的世界，无语的句子，叫我说再见。哎，有谁呢？已经30了 ，Sophia Fell 已经30了，sudah 30 nih, yeay.
是谁的放下，是我遇见，让我们相遇，紧紧的相约，我无法发现这是不是随便，让我怎么去。30了，sudah 30。那我的直播今天到这里哦。Jadi hari ini live-nya sampai di sini. Minggu depan, Rabu depan jangan lupa 10点半再参加我的直播，追美的直播 again。再见，谢谢，再见哦，爱你们。